Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kini saatnya kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, yakinlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Kiranya kami semua yang rindu akan kasih-Mu, kami yang rindu akan kasih-Mu Tuhan, penuhkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Engkau layak kami puji, sebab Engkau layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah kami yang kudus. Terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang di hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Allah Roh Kudus yang memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Jadikanku
Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan. Biarlah sekali lidah yang bernafas mengakui Engkau tetaplah Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Inilah setiap hati kami Tuhan yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan kasih-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan, Tuhan pimpin dimanapun kami berada. Tuhan yang terus menolong kami semua, sebab Roh Allah akan turun di atas kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita pergunakan itu untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Roh Kudus tercurah. Amin. Haleluya. Boleh kita semua bangkit berdiri. Mari kita semua sorakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini
itu tercurah di dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita mau menyiapkan hati kita, ladang hati kita yang terbaik untuk ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Mungkin orang-orang di sekeliling kita mengasihi kita, tapi belum tentu mereka mengenal setiap hati kita. Hanya Tuhan yang tahu setiap hati kita, setiap pergumulan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah kami yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan
saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, kami percaya Tuhan berkenan hadir di tengah kami pagi hari ini. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini Tuhan kita Allah yang sangat baik, tetap baik, dan selama-lamanya Dia Allah yang sangat baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini adalah menilik teologi Kristen pada masa COVID-19. Karena di sana sini berkeliaran begitu banyak teologi yang berkembang hari-hari ini, saudara, terkait dengan pandemi yang sedang saudara dan saya alami, yang kita sendiri tidak pernah tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat fenomena yang terjadi di sekitar kita adalah ibadah-ibadah harus dilakukan di rumah. Dan hampir 2 tahun lamanya gereja kita juga salah satu di antara sekian banyak gereja-gereja, bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Maka gereja-gereja sedang dipindahkan dari gedung gereja, ibadah-ibadah dilakukan di rumah-rumah. Saudara-saudara juga tahu bagaimana dampak yang dialami oleh beberapa saudara kita yang harus menyewa gedung gereja. Mungkin di mal, mungkin di ruko-ruko, mungkin di tempat-tempat di mana mereka harus menyewa. Tetapi saudara-saudara, karena ketiadaan ibadah di gereja, bukankah ini juga merupakan kerugian secara finansial yang mereka juga alami? Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang memang menggantungkan hidup mereka melalui persembahan di gereja, maka ini pun juga akan memberi akibat bagi mereka. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang terjadi. Hal yang lain yang saudara dan saya bisa lihat, kalau kita melihat di media massa, kita melihat di medsos kita, ada video-video yang berkembang, khotbah-khotbah tentang akhir zaman, yang kemudian dihubungkan dengan pandemi COVID-19 ini yang dianggap sebagai tanda akhir dari kedatangan Tuhan, tanda akhir zaman di mana Tuhan kita akan segera datang. Belum lagi pertentangan di antara para pemimpin gereja, tokoh-tokoh gereja tentang kesembuhan ilahi. Dan saudara-saudara, mari kita akan melihat, walaupun ini bukan khotbah yang mungkin bersifat mengajak jemaat atau setiap pendengar, setiap saudara yang melihat, setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, untuk kita benar-benar memperhatikan seperti khotbah seseorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang kepada seluruh jemaatnya. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi, baik yang Alkitab katakan, apa yang sedang terjadi secara sosial, secara pengetahuan barangkali mengenai perubahan-perubahan teologi yang hari-hari ini, yang mau tidak mau saudara dan saya sedang alami di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Saudara-saudara, seperti yang saudara dan saya ketahui bahwa penyebaran virus corona ini semakin sulit untuk dikendalikan. Ada orang-orang yang tanpa gejala, tiba-tiba mereka jatuh sakit, tiba-tiba mereka terpapar virus corona. Dan kalau sudah demikian, maka benda apapun yang mereka sentuh akhirnya juga akan menjadi media untuk penyebaran virus corona. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemerintah Republik Indonesia khususnya, mereka memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Mereka berupaya untuk menolong saudara dan saya, warga negara Indonesia ini, untuk kita bisa terhindar dari sebuah penyebaran virus corona ya. Dan saudara-saudara, ini begitu cepat terjadi. Tiba-tiba berjatuhan begitu banyak korban di muka bumi ini. Dan belum lagi pemerintah memberikan himbauan tentang bagaimana sebuah cara hidup yang tiba-tiba saja harus berubah, dan saudara dan saya alami. Cara kita bergaul dengan orang,
cara kita beribadah, cara kita mendidik anak-anak kita, cara-cara yang begitu banyak berubah di muka bumi ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa terjadi. Beberapa hamba-hamba Tuhan pun yang biasa melayani pelayanan-pelayanan mujizat, mereka berpikir sesuatu yang berbeda. Mereka menginginkan sesuatu yang instan. Maka timbul keinginan untuk hamba-hamba Tuhan ini mengusir virus corona. Cukup dengan menengking virus corona ini dan harapan besar mereka, virus ini akan segera berakhir. Pandemi ini akan segera berakhir. Dan saudara-saudara, sebenarnya kalau kita melihat sah-sah saja sih, hamba-hamba Tuhan ini berdoa untuk mengusir virus corona, memohon mujizat Tuhan. Apakah ini salah? Saya pikir juga tidak salah. Apalagi Alkitab kita melaporkan kepada semua kita bahwa Yesus dan murid-muridnya mereka juga melakukan banyak mujizat. Jadi saudara, pengetahuan tentang laporan Alkitab tentang adanya mujizat membuat hamba-hamba Tuhan ini mereka beriman bahwa corona ini bisa diusir. Dengan doa-doa mereka memohon mujizat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman terhadap mujizat bagi beberapa hamba Tuhan ini adalah sebuah kepastian. Sekali lagi, iman terhadap mujizat bagi beberapa hamba Tuhan ini adalah sebuah kepastian. Karena ini yang Alkitab katakan, ini laporan dari Alkitab. Mereka sendiri juga mengalami pengalaman langsung, mengalami mujizat dalam hidup mereka. Terlepas benar atau tidaknya, memang belum ada penelitian yang mendalam, perlu ada kajian yang mendalam tentang hal ini. Tapi saudara-saudara, ketika umat Tuhan, orang-orang Kristen berdoa meminta mujizat, dan seandainya pun itu terjadi, sebenarnya kita tidak pernah tahu doa siapa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi mereka percaya adanya mujizat. Mereka melihat mujizat ini adalah sebentuk kemurahan Tuhan atas jawaban doa mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perdebatan bisa terjadi tentang iman yang dikaitkan dengan pembuktian. Ini yang juga sedang terjadi di kalangan banyak hamba-hamba Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup mengusir corona, kemudian mereka meminta, mereka yang percaya bahwa ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sanggup mengusir corona, mereka meminta kepada orang-orang yang demikian ini untuk membuktikan imannya. Dan saudara, muncul begitu banyak perdebatan di media sosial, kita juga bisa menyaksikan bagaimana hamba Tuhan A bertentangan pendapat dengan hamba Tuhan B terkait dengan iman mereka terhadap bagaimana menangani mujizat dengan doa-doa mereka. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kalau ini menjadi sebuah perdebatan, maka ini tentu bukan sebuah perdebatan yang tepat. Karena iman tanpa pembuktian, iman itu sendiri memiliki kepastian. Maka saudara-saudara, perdebatan pembuktian atas iman merupakan perdebatan yang menurut saya tidak produktif. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan, kita perlu belajar. Kita perlu mendengar satu dengan yang lain. Mari kita belajar mendengarkan iman dan keyakinan saudara-saudara kita secara arif. Saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk lebih rendah hati, saling mendengarkan. Saudara-saudara, ada orang-orang yang mencoba mempromosikan keyakinan iman mereka yang ini dilakukan dengan kalau ini harus kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan cara-cara yang damai. Mari saudara dan saya, kita melihat kembali bagaimana masuknya kekristenan di Indonesia pun dengan cara yang damai. Sekali lagi, iman mempunyai kepastian. Iman mempunyai kepastian tetapi tidak memiliki pembuktian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Kristen yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, mari kita belajar sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai warga negara yang baik. Ketika kita melihat situasi yang berkembang di tengah kita hari-hari ini, dan pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, physical distancing,
ibadah harus diadakan di rumah, apalagi di masa sekarang ini pemerintah sedang menerapkan PPKM darurat. Saudara-saudara, mari belajar menghargai ini, menghormati hal tersebut. Karena bagaimanapun ini adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Bukankah itu yang Tuhan mau? Alkitab kita sendiri mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya seluruh hukum Taurat ini diperas, maka intinya adalah hukum kasih. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kualitasnya tetap sama, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya melihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan saudara dan saya mengikuti protokol kesehatan seperti yang pemerintah ingin saudara dan saya lakukan. Di antaranya kita beribadah di rumah kita. Bukankah itu sebuah wujud kepedulian kita kepada sesama kita? Karena wabah corona ini bukan isapan jempol, ini bukan kisah nenek moyang, ini bukan sekedar propaganda dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Lebih dari 200 negara, semuanya mengalami hal yang sama. Ribuan bahkan jutaan jiwa sudah melayang oleh karena penyebaran virus corona. Ini kondisi yang real Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar melihat sebuah realitas di depan kita. Sesuatu yang benar-benar saudara dan saya alami. Saudara dan saya hanya orang-orang yang buta secara sains barangkali. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan penyebaran virus corona. Dan saya menduga orang-orang seperti ini juga orang-orang yang memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli doktrin apa yang gereja saudara pegang dan gereja yang saya pegang. Doktrin apapun yang gereja pegang hari-hari ini, saudara-saudara, faktanya adalah tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap penularan virus corona ini. Sudah begitu banyak perjatuhan hamba-hamba Tuhan. Mereka mati oleh karena terserang, oleh karena terjangkiti, terpapar oleh virus corona. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mencoba menolong diri kita sendiri, membuka pikiran kita, membuka mata kita. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Analisis baik secara sosial, secara alkitabiah dan bahkan saudara-saudara, ada perubahan-perubahan teologi yang sedang terjadi di masa-masa penyebaran virus corona ini. Dan itu sebabnya saudara-saudara saya percaya, saudara dan saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijak menilai zaman ini. Bukan hanya cerdas, tetapi orang-orang yang memiliki kepekaan roh, orang yang bisa menilai zaman ini. Dan itu yang Tuhan mau. Saudara-saudara, mari kita perhatikan hal-hal apa saja yang sebenarnya sedang terjadi. Ada analisis sosial yang juga terjadi di kalangan gereja. Saudara-saudara, khotbah-khotbah tentang akhir zaman yang dikaitkan dengan penyebaran virus corona ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan, memanjakan beberapa orang, tetapi di sisi yang lain juga menakutkan. Khotbah-khotbah ini disukai sebagian besar orang-orang di muka bumi ini. Ada beberapa alasan Bapak Ibu, kultur masyarakat kita. Kultur masyarakat kita memang masih menyukai hal yang demikian. Masyarakat seperti ini saudara-saudara tidak lebih mengedepankan rasio, mereka lebih mengedepankan perasaan religius mistis mereka. Dan ini pula yang sedang terjadi di tengah bangsa kita ini Bapak Ibu. Sebab seperti yang saudara dan saya tahu di zaman dahulu kala saudara-saudara, di negeri kita ini dikenal dengan ramalan Joyoboyo tentang munculnya Ratu Adil. Bukankah ini sangat berkembang? Cerita yang sangat berkembang, bahkan turun-temurun di tengah masyarakat kita. Selain itu Bapak Ibu,
dalam kesusahan dan penderitaan, maka kecenderungan manusia adalah lari dari kesusahan, lari dari penderitaan. Dan perasaan religius mistis inilah, ini yang menyediakan jembatan bagi orang-orang untuk segera lari dari kesusahan, dari penderitaan. Mereka mencoba mencari jalan pintas dan akhir zaman. Khotbah akhir zaman ini menjadi salah satu di antaranya. Ini yang sedang terjadi, saudara-saudara. Hari ini mungkin saya tidak berkhotbah untuk memberikan penekanan kepada iman saudara kepada Tuhan. Hari ini mungkin saya tidak berkhotbah untuk memberikan penghiburan dan kekuatan seperti khotbah-khotbah biasanya. Tapi hari ini saudara dan saya, mari kita belajar untuk sedikit beranalisis mengenai apa yang sedang terjadi. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang menguasai sejarah. Ketika saudara mempercayai hal ini, saudara tahu bahwa Allah kita bukan Allah yang lepas kendali dari setiap sisi hidup manusia. Di antaranya sisi hidup saudara dan saya, umat Tuhan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama memang ini yang terjadi di akhir zaman. Khotbah-khotbah tentang akhir zaman yang secara kultur masih sangat disukai oleh masyarakat, secara khusus masyarakat Ketimuran. Dan pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman, muncul pengkhotbah-pengkhotbah akhir zaman, dan dalam banyak kejadian sebenarnya mereka juga berupaya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan saudara-saudara cukup banyak kok yang akhirnya menjadi pengikut pengkhotbah-pengkhotbah di akhir zaman. Mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di akhir zaman ini. Mereka yang memanfaatkan akhir zaman ini sebagai isu yang santer untuk secara kuat diberitakan kepada umat Tuhan. Dan ini menjadi landasan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan dari para pengikutnya. Ini yang juga mereka bisa kerjakan di akhir zaman. Dan bukankah ini salah satu ciri akhir zaman yang Alkitab katakan? Yang lain Bapak Ibu, saya melihatnya pengkhotbah-pengkhotbah yang menyatakan ini dan itu sebagai tanda akhir zaman, sebenarnya saya menyebutnya mereka sedang berada dalam delusi. Karena Yesus Kristus sendiri, Alkitab berkata dia tidak tahu kok kapan dia akan datang kedua kali ke muka bumi ini. Malaikat Tuhan yang ada bersama-sama dengan Tuhan juga tidak tahu. Firman Allah menegaskan hanya Allah Bapa kita yang di surga yang tahu kapan Yesus akan datang. Memang dengan sengaja Yesus membatasi kuasanya. Dengan sengaja Yesus memberikan keleluasaan. Seperti Yesus memberikan, memang ini dalam kedaulatan Allah Bapa di surga. Allah kita hidup dalam sebuah komunitas ilahi. Dan dalam kedaulatannya Allah Bapa yang mengetahui kapan Yesus akan datang ke muka bumi ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau ada para pengkhotbah di akhir zaman, mereka berani mengklaim tanggal bahkan bulan tahun kedatangan Tuhan. Saya pikir saudara dan saya perlu berhikmat untuk tidak gampang dihanyutkan oleh pengajaran-pengajaran palsu di akhir zaman. Sekali lagi saudara-saudara, Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saya ingin mengambil sebuah kesimpulan dari analisis yang sederhana yang saya buat hari ini saudara-saudara. Dan kiranya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketika kita berteologi tentang masa pandemi seperti ini, penting artinya, penting sekali untuk saudara dan saya mengenal setiap bagian dari firman Tuhan, setiap bagian dari Alkitab. Teolog-teolog Kristen hari-hari ini tidak bisa melepaskan dirinya dari Alkitab, mesti kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab kita merupakan suatu kaidah untuk membentuk masyarakat yang ada di zaman sekarang ini. Sebuah kaidah dalam pembentukan iman masyarakat sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah dogma
Kristen. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara dan saya. Seperti saudara dan saya tahu, dogma ini sendiri adalah sebuah aturan, sebuah perintah. Perintah yang tertulis, sehingga Alkitab adalah sebuah perintah atau sebuah peraturan yang dimiliki oleh saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Dan saudara-saudara, kita perlu belajar untuk mendalami karya keselamatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab ini sebuah dokumen yang sudah sekian puluh tahun lamanya, ribuan tahun lamanya. Alkitab ini selalu ditantang dalam segala zaman. Tapi saudara-saudara, Alkitab tidak perlu membela dirinya. Allah tidak perlu membela dirinya. Alkitab walaupun diserang dari segala pihak, Alkitab coba untuk dirusak dari segi keimanan atau mungkin dari segi sosial, dari segi historisnya. Tapi Alkitab kita harus tetap diberitakan. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab bukan bagian dari kebenaran, tetapi Alkitab adalah kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak saudara dan saya. Mari kita pegang teguh Alkitab kita. Mari kita beritakan Alkitab kita. Semua prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini sendiri adalah kabar baik. Alkitab ini adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang Alkitab seberangkan. Yang pada mulanya saudara-saudara disampaikan oleh Tuhan Yesus secara lesan. Diteruskan oleh para rasul secara lesan. Mereka ini adalah saksi dari kehidupan, dari kesengsaraan, dari wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari yakini Alkitab kita. Yakini bahwa Allah kita adalah Allah yang menguasai sejarah. Allah kita adalah Allah yang masih terus bekerja sampai hari ini. Allah masih mengendalikan segala sesuatu mengenai apapun yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Allah kita bukan Allah yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, secara khusus dengan masa pandemi ini. Saudara-saudara, tetap pegang teguh kebenaran firman. Jangan berontak dengan cara Allah sekarang ini untuk menyatakan kedaulatannya di tengah pandemi yang mungkin masih belum berakhir dan kita belum tahu. Kita tidak tahu sampai kapan waktunya. Tetapi percayalah, Allah kita melalui Yesus Kristus adalah Allah yang memelihara hidup saudara dan saya. Allah yang tetap mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini. Mungkin ini waktu dan saatnya Tuhan harus membuat pembedaan antara umatnya dan orang-orang yang tidak percaya atau hanya sekedar Kristen. Ini waktu dan saatnya saudara dan saya lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Semua analisis bisa kita kerjakan. Semua kajian, baik secara teologis, baik secara pengetahuan, ilmu pengetahuan, baik secara sosial, semua kajian bisa dipaparkan untuk saudara dan saya. Tetapi di atas semua hal, saudara dan saya harus tahu, Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan masih Allah yang terus bekerja di zaman lampau, hari ini, dan selama-lamanya. Maka jangan ragu menyerahkan hidup saudara dalam pimpinan Tuhan. Protokol kesehatan tetap harus saudara dan saya tegakkan hari-hari ini. Karena ini pun adalah bagian dari kesetiaan saudara kepada Tuhan. Ini pun adalah bagian dari kasih saudara kepada Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Allah kita masih Allah yang berdaulat. Mari kita akan menghampiri Tuhan hari ini. Rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan dalam hidup saudara, setiap waktu dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Hampiri Tuhan, menghidupi Tuhan, menghidupi setiap perkataan firman. Percayalah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di muka ini, di muka bumi ini, tidak terjadi secara kebetulan. Semua bukan tanpa kendali. Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Haleluya.
Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari bersama saya katakan kepada Tuhan, kami terus merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu. Biar semua karena Roh-Mu Tuhan, karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari bersama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kau Raja kami, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melalui perkataan firman yang sudah kita dengar, firman Tuhan ini mungkin bukan sebuah pengajaran. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini mungkin bukan sebuah ajakan, bukan sebuah penguatan kepada saudara dan saya. Bukan seperti biasa barangkali, tapi ini semacam analisis, semacam kajian yang secara ilmu pengetahuan, yang secara dogma, ini membuktikan kepada saudara dan saya, di akhir semua penjelasan yang saudara dan saya dengar hari ini, bukti yang ada di depan kita adalah Allah kita adalah Allah yang menguasai sejarah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara dan saya sedang menghadapi masa-masa sulit barangkali di masa pandemi penyebaran COVID-19 ini. Negara kita pun juga sedang berjuang untuk mengatasi segala bentuk penularan dan penyebaran COVID untuk semakin meluas. Di atas semua hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap yakini Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Allah kita Allah yang tetap berdaulat atas hidup saudara dan saya, atas semua sejarah yang bisa terjadi di muka bumi ini. Maka jangan ragu memberitakan kebenaran firman. Semua kajian hari ini membuktikan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya adalah iya dan amin. Semua bentuk penyerangan terhadap doktrin dan kebenaran itu terjadi. Tapi kita percaya Alkitab membuktikan dirinya sebagai sebuah kebenaran yang patut untuk diyakini dan dipeluk erat oleh saudara dan saya. Mari berikan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Nyatakan imanmu kepada Tuhan dan kepada dunia ini, bahwa engkau adalah umat yang memberikan hidupmu kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, Allah yang berdaulat penuh,
atas hidup saudara dan saya. Boleh angkat tangan saudara kepada Tuhan hari ini. Dan saya katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidupku ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi, satu-satunya yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak berkati setiap kami yang mendengar perkataan firman pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami, bekerja di antara seluruh umat-Mu, bekerja di tengah bangsa kami, bahkan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Terus berkaryalah sesuai dengan cara waktu-Mu Tuhan. Kami umat-Mu akan belajar untuk tunduk dalam otoritas-Mu. Kami memberi hidup kami dalam pimpinan-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktu selanjutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita sudah beribadah, terlebih khusus kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan memberikan kita wawasan yang baru bagaimana kita melihat pandemik COVID-19 yang semakin masif. Kita belum tahu kapan akan turun ya penyebarannya, tetapi kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan agar kita dilindungi di masa-masa yang sulit seperti ini. Untuk pengumuman gereja dalam minggu sepekan akan dimulai hari Rabu, ada persekutuan ibadah, persekutuan doa Immanuel seperti biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya kita pakai Zoom meeting, Rabu ini akan dimulai pakai Google Meet. Jadi Google Meet itu akan di-share langsung ke grup gereja. Jadi Google Meet ini tidak perlu Bapak Ibu download seperti Zoom. Jadi Google Meet ini akan di-share linknya yang langsung terkoneksi dengan Gmail, ya Gmail yang ada di HP Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP Android itu ada aplikasi Gmail bawaan atau biasa kita kenal aplikasi Gmail pabrikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hari Rabu ada link Google Meet yang di-share ya untuk doa, Bapak Ibu tinggal klik link itu dan langsung tinggal masuk dengan email ya, email pribadi. Jadi tidak perlu lagi download ya Google Meet-nya atau seperti Zoom kan harus di-download di Play Store. Tapi ini Google Meet-nya akan langsung terkoneksi dengan Gmail bawaan atau pabrikan yang ada di HP kita. Jadi Bapak Ibu bisa mudah banget ya. Jadi mungkin yang kurang paham dengan teknologi hanya perlu 2 langkah itu ya, klik linknya dan langsung masuk dengan email pribadi. Mari berdoa bersama-sama kepada Tuhan di hari Rabu dan hari Jumat ada ibadah kaum wanita melalui video call dan hari Sabtu akan di-share video atau renungan Melber
Dan hari Minggu kita akan ibadah seperti biasanya maksudnya masih streaming ya. Kita belum onsite, belum tatap muka. Untuk keputusan onsite atau tatap muka akan dibicarakan lagi oleh pengurus gereja dan Bapak Ibu akan menunggu info selanjutnya. Itu saja pengumuman kita dan saya sebelum menyerahkan kepada Bapak Gembala memberitahu sekali lagi ada program gereja di masa pandemik ini yaitu program Pawon Immanuel atau Dapur Immanuel untuk membantu jemaat-jemaat Tuhan atau tetangga yang dekat dengan jemaat dan mereka membutuhkan pertolongan bisa menghubungi saya, nomor kontak HP saya dan nomor kontak HP Ibu Wahyu ya. Dan nanti gereja melalui beberapa orang akan mengirimkan sembako bagi jemaat atau tetangga yang harus isoman ya karena terindikasi atau positif COVID-19. Jadi Bapak Ibu Saudara mari ya jangan malu ya. Jadi kalau kita positif bukan berarti itu hal yang memalukan, tetapi kalaupun Tuhan izinkan itu berarti Bapak Ibu akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan bagi kita. Itu saja pengumuman kita untuk minggu ini. Sebelum kita mengakhiri dan saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita angkat pujian yang tadi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi Engkaulah Tuhan dan Bapak Gembala akan mendoakan kita. Atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Mari pimpin langkah hidup kami selanjutnya Tuhan. Kami tahu kalau sampai hari ini kami sehat, sampai hari ini kami masih bisa berbakti bersama-sama, sampai hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan, semua adalah anugerah-Mu atas hidup kami. Bapa, diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengar firman, umat-Mu yang mengikuti pujian penyembahan, umat-Mu yang bersama-sama dalam sebuah ibadah. Walaupun ini dikerjakan secara live streaming, tapi kami tahu Roh Kudus berkarya bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, terhubung satu dengan yang lain. Sebab ada satu roh, ada pekerjaan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, sesuatu yang luar biasa. Setiap kami yang sakit hari ini Tuhan, kami bersatu hati mendoakan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan, Tuhan menganugerahkan pemulihan terjadi atas tubuh jasmani kami. Semua saudara-saudara kami yang hari-hari ini juga sedang mengalami isolasi mandiri, Tuhan diberkatilah mereka dengan kesembuhan yang mereka terima. Tuhan diberkatilah mereka dengan sukacita yang melampaui segala akal. Sebab kami tahu di tengah kesulitan, di tengah penderitaan yang mereka sedang hadapi karena isolasi mandiri, ada tangan Tuhan yang bekerja menolong, menopang mereka. Diberkatilah seluruh kami keluarga besar umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap persembahan
yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan misi, Tuhan lipat kali gandakan berkat-Mu atas hidup semua umat-Mu, memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah semua keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah semua pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya jawaban bagi hidup kami. Tuhan akan memberkati seluruh kami, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara dan saya berada hari ini. Boleh angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan kita yang penuh dengan kasih, mencurahkan kemurahannya berlipat-lipat kali ganda dalam hidup saudara. Dan Allah Roh Kudus memelihara hidup saudara, mengurapi saudara dimanapun saudara berada, membuat berhasil apa yang saudara kerjakan dalam pimpinannya, dalam pengurapannya hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.